Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Salam sehat, Tuhan memberkati kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita kembali disapa oleh firman Tuhan pada hari ini. Sebagaimana tertulis di dalam Roma 15 ayat yang pertama, berbunyi demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Demikian pembacaan isi firman Tuhan. Kita punya kelemahan dan kita juga punya kelebihan. Tidak selamanya kita lemah. Pasti kita punya ada hal yang lebih dari diri kita. Mungkin porsinya berbeda-beda setiap orang. Ada yang kelemahannya banyak dan ada yang kelebihannya banyak. Kita sungguh bersyukur Bapak Ibu Saudara diingatkan firman saat ini, supaya apapun yang ada dalam diri kita, kita mampu untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Firman hari ini mau mengajari kita supaya membuang rasa tidak peduli dari diri kita masing-masing. Hanya memikirkan diri sendiri, tanpa memikirkan perasaan orang lain, tanpa memikirkan kelemahan orang lain, dan hanya terpaku kepada diri kita sendiri. Sehingga firman ini sungguh-sungguh mau menekankan bagi kita, dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, dan sedang di persekutuan manapun kita dihadirkan Tuhan. Saat ini kita harus punya prinsip yang paling utama, sebagaimana seruan Rasul Paulus pada saat ini, yaitu apa? Jika kau punya kelebihan dalam satu sisi, dan temanmu tidak memiliki hal yang sama dengan yang ada dalam dirimu, maka pakailah itu untuk melengkapi diri temanmu yang tidak mampu seperti dirimu yang kau miliki tadi, kelebihan yang kau miliki. Kita punya kelebihan, mari kita pakai untuk menutupi kelemahan teman kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat realitas sekarang, sangat terbalik terkadang. Yang lemah makin ditekan. Yang lemah makin dipermalukan. Bukankah begitu Bapak Ibu Saudara? Yang lemah makin diomong-omongkan kepada yang lain. Kalaupun kita tidak mampu menutupi kelemahannya, kalaupun kita tidak mampu membantu dia di tengah kelemahannya, setidaknya saudaraku, jangan sampai kita merusak mentalnya, jangan sampai kita tidak memberikan yang terbaik untuk dia. Tetapi kita diingatkan, beri semangat untuk dia. Maka saudaraku yang terkasih, ini berangkat dari situasi jemaat di Roma. Saat itu sudah lebih dari 1 juta orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Dan di Roma pada saat itu banyak sekali sudah dari berbagai keadaan yang berbeda-beda. Ada orang yang kuat, ada orang yang kaya, ada orang yang tidak begitu kuat dan tidak memiliki pekerjaan yang begitu baik, ada yang miskin. Tetapi Paulus menyerukan supaya tidak terbentuk keegoisan bagi jemaat di Roma. Mari peduli antara satu dengan yang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana kita mau mengerti kelemahan orang lain? Berdamailah dengan kelemahan kita sendiri. Berdamai dengan kelemahan sendiri maksudnya apa? Kita harus sadar bahwa kita punya kelemahan dan
di tengah kesadaran kita akan kelemahan kita, di sanalah kita akan terdorong untuk mengerti kelemahan orang lain. Saudaraku, hal yang kedua juga diingatkan melalui firman hari ini. Jangan hanya mencari kesenangan sendiri saja. Satu hal yang terbersih dalam pikiran saya ketika diingatkan supaya tidak mencari kesenangan sendiri saja, itu artinya jangan hanya enak di kita saja. Karena toh juga kalau sudah enak di kita, apa yang datang toh juga akan mati. Tidak selamanya itu akan kita rasakan. Tapi orang lain sudah menderita. Jangan paksakan hanya kesenangan diri sendiri. Jangan paksakan hanya yang di pikiran saja. Perlu pertimbangan. Perlu memikirkan banyak hal. Mempertimbangkan banyak hal. Maka Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, kalau kita pun memberi pendapat, memberi pandangan, pikirkanlah juga perasaan masing-masing, pikirkanlah keadaan masing-masing, sehingga terbentuk suatu keharmonisan dan suatu program yang berjalan dengan baik dalam suatu kesepakatan. Bukan sesuatu yang dipaksakan karena ego pribadi, karena harus kesenanganku sendiri. Saudara-saudariku, kiranya kita tetap semangat. Melalui firman hari ini kita harus kuat dan terus mengevaluasi diri. Mari mengerti saudara-saudara kita. Karena suatu saat dan bahkan saat ini juga kita sedang dimengerti oleh mereka. Terkadang kita tidak sadar. Maka jangan merasa sombong, jangan merasa sudah bisa, dan jangan merasa aku yang paling kuat. Tapi ketika kita sadar kita yang paling kuat, maka ada tanggung jawab di dalamnya, harus menutupi kelemahan orang yang lemah. Dasar utama kita melakukan semuanya hanya satu. Karena Tuhan menerima kita dari kelemahan kita. Bukan karena kebisaan kita diterima dan diselamatkan. Tapi kita diangkat, kita ditebus dari dosa kita, kelemahan kita. Tuhan menguatkan kita, saudaraku. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu telah bisa kami dengarkan. Biarlah itu berakar dan bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami menjadi orang yang mampu saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Janganlah kiranya kami semakin mempermalukan orang. Janganlah kiranya kami semakin menekan orang di tengah kelemahannya. Tapi kami harus mampu mengangkat dia dari kelemahannya dan memberi dia kekuatan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang dalam kesehariannya sedang bekerja juga pada hari ini. Tuhan kiranya berkati dan berikan kesehatan dan Tuhan berikan rezeki. Bapa di dalam sorga, jemaat-Mu yang sedang sakit, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan, sehingga bisa pulih kembali. Terlebih Tuhan beri selalu ingatan akan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, supaya terus berpengharapan dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami akan dosa-dosa kami, agar kami selalu layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.